warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bak bengah yang mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala mantang gebi kekuatan dan kesehatan kepada kita Bandung hingga kembali dapat terhadir bak rumah Allah. Maksud dan tujuan tidak lain adalah untuk tanya ubudiyah atau berta'abud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat salam mari pula tersampaikan kepada junjungan tanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hanat wasid kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin. Ta'zim wal ikraman kepada Tengku Imam Masjid, panitia dan pengurus masjid, kepada gure-gure kamu yang di sini, menansid kepada seluruh jamaah subuh yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengku-tengku sekalian, jamaah subuh yang mulia, sebagaimana kalazim bak getanyo di Masjid Besar Pesangan, setiap subuh ada gerakan subuh berjamaah yang diiringi dengan tausiah subuh, yang mudah-mudahan pelaksanaan ibadah subuh dan tausiah subuhnya akan terus berjalan dan terharapkan sampai saat kelak untuk masjidnya penuh dengan jamaah subuh layaknya penuh jamaah Jumat. Itu yang kita harapkan, dan barangkali Masjid Besar Pesangan menjadi lokomotif gerakan subuh berjamaah yang insyaAllah juga akan diikuti oleh masjid-masjid dan menasah-menasah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian subuh kita nyoronyo tacok tema manusia. Mungkin legure-gure berken kali pegah berbagai macam persoalan, baik menyangkut dengan ubudiyah kitanya, menyangkut dengan amaliyah dan sebagainya. Namun bak bengah huro yang mulianya tacok tema yang sedikit umum tapi khusus, yaitu temanya adalah manusia. Kenapa manusia perlu kita bicarakan? Perlu kita pegah karena dikhen lesero pakar dalam bukunya yang sangat terkenal Man the Unknown, namban judul buku, bahwa sangat sulit memahami hakikat daripada manusia itu sendiri. Manusianya jud dipahami sesuatu yang lain. Itu mufhum terhadap makhluk-makhluk yang lain. Tapi dia sangat sulit untuk memahami dirinya sendiri. Kenapa manusia sulit memahami dirinya sendiri? Menurut ahli bunuh, di antaranya karena kajian terhadap manusia ini sudah terlambat dilakukan. Manusia lebih mengkaji hal-hal yang lain berkan. Lebih kaji fenomena alam, lebih kaji gempa, lebih kaji ilmu bumi, ilmu matahari, planet, segala macam, ilmu tumbuh-tumbuhan, sehingga dia lupa mengkaji tentang dirinya. Sehingga
pengetahuan manusia tentang manusia itu sangat terbatas. Tapi pengetahuan manusia terhadap sesuatu yang lainnya cukup luas. Manusia kaji ubulun kaitu ciban cara ilmu ubulun. Manusia sudah bisa menciptakan nuklir. Manusia sudah bisa menggali sesuatu yang ada di perut bumi. Tapi manusia tidak bisa menggali dirinya sendiri. Terbatas pengetahuan manusia terhadap manusia itu sendiri. Siapa sebenarnya manusia? Menyo kebit-kebit dah pertanyakan, nyo manusia jawab. Tapi ketika kita mencoba mempertanyakan apa sebenarnya alam ini, mungkin manusia jawab. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang manusia? Kiban Al-Quran menjelaskan tentang manusia. Dan siapa manusia itu menurut Al-Quran? Karena tanya selaku umat Islam tentu tidak boleh melepaskan diri dari Al-Quran dan Sunnah serta pendapat-pendapatnya para alim ulama. Al-Quran menggunakan 4 terminologi tentang manusia. Atau ngembahasa tanya ada begah, napet boh kata yang digunakan Al-Quran yang ketika keempat kata ini diterjemahkan tujuannya adalah manusia. Jadi baik sampai ente ada tanya yang legop, drone manusia, soleh manusianya. Hana so pegah ro. Yang bahasa katanya ada pegah hana taturi ro. Nyo bengahnya mudah-mudahan taturi ro selaku manusia. Nah, kata yang pertama yang digunakan oleh Al-Quran adalah bashar. Dan nyo cukup sering tak dengar-dengar sila katanya. Kalimat atau kata bashar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut terminologi bashar. Kemudian kata yang kedua yang digunakan oleh Al-Quran adalah nas, yang juga bermakna manusia. Kata yang kelih yang digunakan oleh Al-Quran adalah Bani Adam atau Zurriyat Adam. Dan kata yang keempat yang digunakan Al-Quran adalah insan. Jadi banput boh katanya bermakna manusia. Namun ketika kita mengkaji lebih jauh tentang manusia itu sendiri, keempat kata ini berbeda pemahaman, berbeda tujuan dan berbeda substansi dari boh katanya. Dan disinilah nanti membedakan antara sidro manusia dengan sidro manusia yang lain untuk kita tahu di mana posisi kita selaku manusia. Apakah kita masih di posisi bashar atau kita sudah naik sedikit peringkat ke posisi nas atau naik lagi ke peringkat Bani Adam atau bahkan kita sudah menduduki posisi insan. Nah, inilah barangkali yang coba hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah kita coba kita kaji, mudah-mudahan jid ketambahan pengetahuan bagi kita yang bersama. Nah, ulangi bahwa buno kata pertama yang digunakan Al-Quran adalah bashar. Makna bashar secara harfiah adalah kulit kepala, ule-ule. Nyan makna bashar secara literal. Secara lebih luas, para ulama memahami bahwa setiap ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata bashar ini mengindikasikan, menunjukkan manusia dalam dimensi jasmani. Makna dimensi jasmani bahwa
antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan makhluk yang lain, punya dimensi yang sama, yaitu dimensi jasmaniah. Ketika manusia butuh makan, maka manusia yang lain juga butuh makan. Ketika sidra manusia butuh minum, maka manusia yang lain juga butuh minum. Ketika sidra manusia butuh tempat beristirahat, tempat dan sebagainya, manusia yang lain juga membutuhkan hal yang sama dari dimensi basyariah. Tidak hanya itu, namun antara manusia dengan makhluk yang lain juga sama. Tanyo manusia lagi ada berasaknya butuh terhadap makan. Makhluk yang lain juga butuh. Tumbuh-tumbuhan butuh makan. Binatang juga butuh makan. Getanyo manusia butuh minum. Tumbuh-tumbuhan juga butuh minum. Binatang juga butuh minum. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, manusia dalam konteks ini, dari sudut pandang basyariah, dan kalimat basyariah ini sendiri disebutkan Allah dalam Al-Quran sebanyak 39 kali. Leploh sikurengga Allah Subhanahu wa taala gekun ngen kata-kata basyar. Salah satunya misalnya di surat Al-Kahfi, Inni ana basyarum mithlukum yuha. Ke Rasulullah, lunyo sama ngengkata manusia yang kemudian diberikan wahyu. Ana basyarum mithlukum yuha ilai. Basyar. Lunyo sama ngengkata ke Nabi. Makna sama ngengkata apa? Sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, sama-sama butuh istirahat, sama-sama butuh berkeluarga dan macam-macam yang lain. Sama. Yang membedakan lungpu yuha ilayya. Kelung hanya diberikan wahyu oleh Allah. Ya, ini salah satu ayat yang mengutip kata basyar. Jadi na leploh sekurangga Allah menyebutkan kata basyar dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita manusia hari ini yang hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan basyariahnya, maka tidak ada bedanya antara getanyo dengan makhluk-makhluk yang lain. Tak bedah bengah, tayak mitar rezeki, tajak ublang, tajak ugli, tajak ulampuh, tayak mekat, tajak ukantu, macam-macam. Tawa support, tak istirahat, tak pajuh makanan, tak makhluk yang lain lagi nyansit. Maaf, saya tabuh contoh, misal manuk. Bedah bengah, ya mitar rezeki cik je. Lehura atau support baru ewa. Lewa Apa bedanya kita manusia dalam konteks ini dengan makhluk yang lain? Maka tente getanyo Ban Bandung tidak ingin di posisi ini. Tidak ingin hanya di posisi manusia sebagai basyar yang udip tabegah hanya untuk makan dan minum. Ini dalam cerita keibadat. Kan nanti dalam konteks ibadat, kalimat lain yang digunakan Al-Quran. Baru dalam konteks manusia sebagai basyar. Jadi hana beda getanyo dengan makhluk yang lain ketika kehidupan getanyo hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasadiah buno. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Asai kat narazeki, katro, kasip tengut, selesai masalah. Nyo hana beda kita nyo dengan makhluk yang lain. Dan hari ini
Posisi manusia sebahagian besarnya berada di sini. Yang pelai ada punyan. Uronyo posisi manusia secara umum dan kebanyakan berada di posisi ini. Hidup hanya untuk mencari makan, hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasadiahnya saja. Asai kana rezeki, asai kana peng, asai kana belo rumah, belo motor, nyo je, ka selesai ona udip. Ke ibadat hana metebayang pi. Dia manusia, tapi manusia masih dalam konteks bashar yang tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Maka mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, benar bedalah kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak hanya sekedar mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hasrat jasadiah, tapi ada dimensi lain yang jauh lebih penting yang dapat mengantarkan kita kepada hakikat kehidupan, tujuan penciptaan yang sebenarnya. Dan Allah waktu awal diciptakan manusia kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Keun ba malaikat, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lungnyo akan lum pejit, akan lum ciptakan di atas permukaan bumonyan khalifah, iaitu getanyo. Hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Nyan yang pertama terpegah secara singkat, manusia yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan kalimat bashar. Kemudian kata yang kedua yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia adalah nas. Nas. Dan kata ini adalah kata yang terbanyak yang terdapat dalam Al-Quran. Menyobuno kata bashar leplos kurengga, kata nas diungkapkan Al-Quran sebanyak 241 kali. Kita baca Al-Quran akan temukan 240 saga Allah geulang-ulang kata nas. Termasuk surat yang paling sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayatnya mentang kana juga ke. 241 kali Allah mengulang-ulang kata nas. Nah, nas ini dipahami oleh para ulama ahli tafsir bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Manusia makhluk yang berinteraksi sosial, yang telah diberikan akal fikiran untuk berfikir dan berinteraksi dengan orang lain. Menyobuno yang pertama bunuh hanya sebagai bashar, ada hana pikiran, pi hana bupu. Kenapa? Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maaf tak pegah contoh sekali lagi. Mano hana pikiran ni? Ibadah bengah dengan naluri je tagai, yak kira-kira makanan ka selesainya onan tagai. Dengan naluriahnya tanpa harus berfikir nyopat kau minta rezeki tengok. Kau je kemira jadi. Ya, tapi ketika manusia dalam konteks nas, dia adalah manusia yang sudah diberikan potensi akal oleh Allah, dan dia adalah manusia yang dalam kehidupannya akan melakukan interaksi-interaksi sosial. Sehingga dalam kehidupannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Ya, beda antara pun dengan bunuh. Bunuh hanya untuk kebutuhan draw saja.
Tapi ketika manusia dalam konteks nas, dia juga sudah bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena sudah diberikan akal. Dia sudah bisa mengajak orang lain karena akal. Nah, pengaruhnya, ajakannya dan sebagainya, interaksi sosialnya, ya tergantung akal yang digunakan. Ada kalanya ke arah yang baik, ada kalanya ke arah yang hanaget. Nah, yang tergantung. Karena akal ini digunakan kadang-kadang untuk yang baik. Pikiran-pikirannya kadang-kadang tak pakai untuk hal yang ged. Tapi sebaliknya pula ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Maka oleh sebab itu, manusia dalam konteks ini sudah lebih tinggi peringkatnya, yang sudah diberikan akal, potensi akal, sehingga potensi itu bisa digunakan. Bahkan inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Ya, dalam Al-Quran juga Allah disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Ketika potensi yang diberikannya hana tak gunakan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih rendah derajatnya dari binatang. Dalam konteks ini, ya dalam konteks penuh hana ke natranyan. Hana ke natranyan. Tanyo nama ta. Makhluk lain juga nama ta. Tanyo na punyung, makhluk lain juga na punyung. Tanyo na hati, makhluk lain juga punya. Ketika potensi ini tidak dimanfaatkan dengan akal yang baik, maka kehendak Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah derajatnya dari binatang. Kenapa? Karena potensi akal penuh hana digunakan. Maka dalam berinteraksi sosial tentu ini yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Getanyo butuh ke orang lain butuh ke getanyo. Sehebat apapun seorang manusia itu, dia tetap butuh kepada orang lain. Dalam konteks manusia sebagai nas. Hana orang yang pegadro paling hebat, hana perlu kegop hana. Pasti kita saling membutuhkan. Sidra orang kaya yang cukup kaya tetap butuh ke orang yatim. Lampu sawit kita pegaju na 100 hektar. Han mungkin ke apa ke draw ke tanpa giu bagop. Maka dia butuh kepada orang lain. Hawa tu umuda kalau tente je tak gero tu. Maka kita butuh orang lain. Inilah interaksi sosial dalam konteks manusia sebagai nas. Maka bagaimana kita membangun interaksi ini tergantung bagaimana cara menggunakan akal pikiran kita. Potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kiban tak gunakan. Sehingga orang lain merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai berada bersama kita. Potensi akal lah yang menentukan itu. Nyan yang kedua secara singkat tak pegah karena wate. Kemudian yang kelih, kalimat yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Bani Adam atau Zurriyat Adam. Tapi yang banyak digunakan adalah Bani Adam. Kalimat Bani Adam ini sendiri terdapat dalam Al-Quran sebanyak sekurangga. Yang salah satunya adalah ketika Allah gepegah bak Bani Adam hanggebi temah syaitan. Karena dia adalah musuh yang nyata. Ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, maksudnya alla ta'budu syaitan, baiklah semah baiklah petuhan syaitan.
Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan yang bagi manusia, bagi kita adalah musuh yang sangat-sangat nyata. Jadi konteks Al-Quran menyebutnya dengan Bani Adam ini lebih kepada konteks manusia dalam dimensi ibadah. Menyebutnya dimensi jasa dia. Yang kedua dimensi akal, dimensi ibadah. Allah kena pegah bab manusia melalui ayat-ayatnya yang diantaranya mengungkapkan dengan kata Bani Adam bahawa manusia, hai manusia, igata perle tak ibadat, perle tak semah pencipta alamnya, perle tanya mendekatkan diri kepada sang pencipta Allahu Ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Perlu kenan untuk mendekatkan diri, dan tujuan dari kehidupan itu sebenarnya ke sana. Lun bi udip bagata seakan-akan pegala Allah Subhanahu wa taala, tujuan udipnya untuk kelung. Maka perlu kegiatan yang kita lakukan di pagi ini adalah dalam rangka pemenuhan itu. Tak bedah bengah-bengah pos setengah lima, kadang kata bedah bunuh tajak tarah muka segala macam dalam cuaca dingin dan segala macam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dalam dimensi ibadah. Ketika bukan karena Allah, hana orang yatim beda. Ketika bukan karena memenuhi kebutuhan bahawa kita sudah diberikan akal bunuh, tapi diberikan juga potensi untuk dekat dengan Allah, dan bahkan Allah melarang bunuh Allah ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan dan sekutu-sekutunya. Maka kita butuh kepada Allah. Sadar tidak sadarnya seorang manusia, dia selalu butuh Allah. Cuma kapan dia butuh, nyo pun tergantung penggunaan akai pun. Kadang-kadang kita selalu butuh Allah. Kadang-kadang butuh Allah hati kamu cepet. Ya, ini beda tak guys. Hati kamu cepet, hinan butuh Allah. Mesti tak boleh contoh. Ketika kitanya dalam bermuamalah, dalam tak bermuamalah, apakah itu tajak ublang, tajak ugli, tajak mekat, tajak unehun segala macam, nyan menyoblang tengah god-god, hanam tinggal tapi ke Allah kadang-kadang. Mesti padi cukup god, tengah darah padi, tengah darah padi, karak roh padi, itu hujun, nyan hanam tak tinggal tapi ke Allah nyan, itip. Tapi mesti ketika di kong kenang wereng lah. Tadang bateng dan tumpang king, ya Allah, ketat trip ke hanjit pada ya Allah. Pakon kalinya ka kenang wereng lam. Hinan baru tinggal tu. Maka butuhnya tergantung orang. Ini kecontoh lu berang tu. Ladam orang setiap saat dia butuh Allah, ya Allah, Nabi mudah rezeki, Nabi pulan, Nabi pulin, Nabi pulan, Nabi pulin. Nepampun dosa long yang paling penting, pulan pulin segala macam. Butuh setiap saat. Dan Allah selalu ada dalam ingatan dia. Sementara lagi ada begah bunona sebahagian yang lain yang butuhnya ketika kamu karat. Nyusun pepatah orang Aceh, semayang wate sakit, meratip wate gempa. Model yang menan. Wate sakit tinggal, ya Allah, tangkunya berpulih sakitnya, ulun semayang tinggal-tinggal ini, ya Allah. Nyanti kana latih, ya Allah, nepu pulih sakit, Allah elon teli yang pulih sakitnya ulun sembayang tubuh pokoknya hawai long ngop menan gebi pulih Allah tua lah. Nya sembayang wate sakit beratib wate gempa, wate kata gempa kam beratib. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya ke? Ternyata
Karena bunuh Allah kita tanamkan potensinya bak kitanya dalam waktu-waktu tertentu ia tersyid tinggal tersyid ke Allah. Nah, yang perlu pegang, kenapa kita tidak menggali potensi itu untuk selalu ingat Allah? Yang perlu pegang. Sebab dalam waktu-waktu tertentu sebruk-bruk taat orang sabar taat tinggal ke Allah. Sabar taat tinggal ke ibadat. Tapi kenapa potensi itu tidak kita gali? Bahwa kita memang butuh ibadah. Sebagaimana Allah juga katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hanya Allah ciptakan jin dan manusianya kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nyan konteks yang ketiga yang disebutkan Al-Quran adalah Bani Adam. Terakhir, karena waktu pun semakin lucut, terakhir kalimat yang digunakan Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan manusia adalah insan. Insan. Dan kata ini tidak terlalu banyak digunakan Al-Quran, hanya 69 kali. 69 kali. Insan adalah manusia yang dalam dimensi jasad dan dimensi ruh. Ketika Allah mengungkapkan insan, maka manusia yang dalam dua potensi ini, maka gekun Allah dalam sebuah ayat, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari sisi bentuk, hana makhluk lain yang lebih hebat dari manusia. Hana nyanjit banding-banding gedro tu mesti tegedi untuk tawa rumah na kameng itu mo. Tak ci banding-banding dah. Sira tak apa tebi kameng tak ci banding-banding tak soget getanyo ngan atranyan. Dari sisi bentuk dia ada. Kenapa? Karena Allah sendiri berjanji tadi dalam Al-Quran, menyingkapkan dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ikameng mak cakap dah pegah, ijih na punyung tanyo pina. Ijih na mata tanyo pina. Ijih na hidung tanyo pina. Semua anggota yang ada pada kambing, sebagai contoh dan pegah, ada pada kita. Tapi tak banding dari sisi penciptaan nilai mentang golong dari sisi akal. Itanyo mata, itanyo bentuk tubuh itanyo tegak berdiri, di atasnya ada rambut. Andai kata, pernahkah kita berfikir andai kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya hana seperti mahau? Allah bisa. Allah bisa. Jed ke Allah menciptakan katanya hana seperti mahau mesti ro polos you. Tapi Allah adil. Getepu manusia segaga naik dan apel. Babak 17 Agustus nak ada ngapel tanya biar sampai silau kau. Kan? Nah kira-kira apa bahasa kita yang ada pegah. Walau kan menan. Sehingga Allah menjadikan rambut sebagai penutup dari kepala. Menansid Allah lihat tu mata katanya gebuh alis. Bandung katanya nak gebuh alis. Andai kata Allah nak gebuh alis mungkin kedua ada payah tabuh kanopi no. Ngentupnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi makanya tiga ke perlecit pegat perbandingan saudari longang kameng. Kan? Kenapa hal itu perlu kita lakukan? Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk terbaik yang pernah dijadikan Allah. Maka
tidak hanya dari sisi itu, tidak hanya dari sisi penciptaan fisik kitanya lebih good daripada binatang, tapi dari sisi yang lain. Karena bunuh manusia dalam konteks insan adalah konsep manusia dalam bentuk fisik dan non fisik, artinya material dan non material. Munyo dalam ilmu psikologi Islam gekun ada dimensi jasadiah, ada dimensi ruhiyah. Ketika dua dimensi ini yang nabak manusia ini digunakan secara baik, muncullah istilah yang sering tanya dengar insan kamil. Kena dengar? Kenapa disebut insan kamil? Manusia yang sudah sempurna. Sempurna dalam penciptaan, sempurna dalam menggunakan potensi-potensi itu. Dan inilah yang akan mengangkat derajat manusia melebihi para malaikat. Ya bunuh dah begah. Lagi kehendak Allah dalam Al-Quran bunuh. Manusia yang tidak bisa menggunakan potensi itu, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang. Tapi ketika manusia bisa memanfaatkan potensi ini, jadi dia insan kamil, manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, maka peringkat dia di atas malaikat. Kenapa di atas malaikat? Karena malaikat tidak diberikan akal. Maaf, malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Getanya banduana, gebi akai, gebi nafsu. Malaikat gebi akai saja, hana gebi nafsu. Sehingga malaikat dia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Allah. Dia akan mengerjakan. Yang diu oleh Allah akan dikerjakan sepanjang zaman. Nah malaikat yang diu minta tebih sepanjang zaman minta tebih. Nah malaikat yang diu terkebi sepanjang zaman terkebi. Nah malaikat macam-macam tugasnya. Dan dia akan melakukan itu. La ya'sunallaha ma amarahum, kun Allah dalam Quran. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap sesuatu yang diu oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya nafsu. Nah, kita terjadi pertentangan nafsu dan akal. Yang kadang-kadang nafsu ini bisa mengalahkan akal. Ketika kita tidak bisa mengelola potensi ini, nafsu bisa mengalahkan akal. Baik ke nafsunya Honda baru terbote. Kayak terbit Honda baru lom payah dia ablo. Kadang-kadang tak lewaka yang bahkan dari sisi kebutuhan cina betul kok jai kau dah. Tapi nafsu menginginkannya yang baru lom itu bit. Talu wakai kadang-kadang ketika kita tidak melihat dari sisi kebutuhan, maka manusia yang bisa memanfaatkan potensi ini adalah manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, dan inilah seharusnya yang kita cita-citakan. Kita menjadi manusia yang sempurna dalam dua dimensi ini, dimensi ruhiyah dan dimensi jasadiah. Dimensi jasadiah dan dimensi ruhiyah. Sempurna dalam proses penciptaan kita adalah makhluk yang God, tapi juga sempurna sebagai dimensi ruhiyah. Ketika sesuatu yang kita lakukan dalam konteks ini, sehingga wajah-wajah atau tipe-tipe manusia yang diharapkan adalah tipe-tipe manusia yang semacam ini. Dia berinteraksi sosial, dia mencari rezeki, dia juga tidak lupa beribadah. Dia mencari rezeki di masyarakat hubungan God, dalam konteks manusia sebagai insan bunuh, dia beribadah kepada Allah. Dan dia tahu menempatkan dirinya seperti apa. Maka oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentu setelah ini kita paling tidak terbaca oleh kita masing-masing
Nah, oleh katanya masing-masing yang hadir bak subuh no, sudah di peringkat mana kemanusiaan kita. Karena Bandung manusia, Bashar juga bermakna manusia, insan juga bermakna manusia, nas juga bermakna manusia, Bani Adam juga bermakna manusia. Cuma peringkatnya beda-beda. Nah, kita bisa melihat posisi kita sebagai sudah di mana. Kalau masih di posisi Bashar, tingkatkan sedikit ke nas. Kalau sudah di posisi nas, tingkatkan lagi di posisi Bani Adam. Dan sampai-sampai kita menduduki posisi insan atau insan kamil, manusia yang sempurna, yang diharapkan oleh kita sendiri dan diharapkan oleh ajaran agama kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, barangkali nyo menteng untuk kajian subuh kita nyoba bengah yang mulianya, karena le tak pegah, le tua yang get cit bet tak pegah, bet tua. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaat kepada lenduan sendiri dan juga kepada para jemaah. Terima kasih atas segala perhatian. Lelaki maaf bila memang salah, silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu ridhai setiap langkah dan aktivitas kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.